Suamiku meninggal, putriku mendapatkan rumah dan 6 juta dolar. Aku, sebuah kabin tua. Aku masih bisa merasakan lantai kayu kantor pengacara di bawah kakiku. Dingin dan keras saat Morrison mengangkat koper kertas itu dan membaca kata-kata yang mengubah segala sesuatu. Suaranya tenang, profesional, seperti orang yang membaca nama-nama di daftar tamu. Tak ada rasa yang menempel pada setiap kalimat. Semua properti sebagaimana tertera, dana tunai sebesar 6 juta dolar diberikan kepada putri almarhum. Dan kemudian, seperti batu yang dijatuhkan ke dasar sumur, kalimat itu. Joyce menerima hak tinggal di kabin kecil di belakang properti. Amanda tersenyum, senyum tipis yang telah lama tidak kukenal. Senyum itu bukan untukku. Ia meraih setumpuk kunci dari meja pengacara dengan gerakan dramatis. Suaranya manis ketika ia mengucapkan sesuatu yang masih menggangguku sampai sekarang. Pergilah tinggal di antara babi-babi itu, Bea, wanita tua miskin. Kita butuh rumah ini untuk keluarga. Orang-orang di ruangan itu terkikik. Ada yang menunduk, beberapa menatapku seperti aku barang yang salah taruh di meja makan. Aku duduk di sana, terkejut, marah, malu, semua itu berebut ruang di dada. Beberapa menit terasa seperti jam. Morrison menutup map itu dan menyodorkan kopinya padaku. Kata-katanya sopan namun kosong. Kami akan mengatur detailnya, Bu Joyce. Ada pendampingan, dokumen-dokumen. Aku mengangguk, yang terasa seperti mengangguk pada mimpi buruk yang tak akan kunyatakan. Sekarang, ketika aku sedang duduk di kabin, lampu minyak berkelip di atas meja kayu yang sudah lapuk, aku bertanya-tanya, bagaimana hidup yang kukira ku kenal selama 30 tahun bisa dipotong habis oleh satu lembar kertas. Robert, suamiku, telah meninggalkan dunia ini dengan rencana rapi di tangannya. Dia selalu teratur, setiap alat diberi tempatnya sendiri. Itu yang membuat kejutan ini terasa seperti sebuah teka-teki yang disengaja. Di kepala orang lain mungkin cuma memaafkan atau menjual, tetapi aku mengenal Robert cukup untuk tahu dia tidak melakukan sesuatu tanpa alasan. Sebelum kita lanjut, tulis dari kota mana Anda menonton. Aku ingin tahu dari mana kisah ini sampai ke telinga Anda. Hari-hari setelah pembacaan wasiat penuh dengan gerak yang menampar, Amanda mengorganisasi hal-hal seolah itu pesta kemenangan, pembersihan kamar-kamar, pengundangan penasihat finansial, wawancara singkat dengan tetangga yang menyenangkan. Mereka datang membawa kue, beberapa pura-pura peduli. Mereka mengatakan hal-hal seperti, "Oh, betapa malangnya ibu tinggal di kabin ya," seolah-olah aku ini tokoh yang harus disayangkan. Linda yang dulu sering mampir minum teh, menatapku dengan mata tak berani. Garis-garis belas kasih lebih tipis ketika aku menolak memberi alasan. Margaret yang tinggal di seberang jalan, menutup tirai lebih awal. Dunia kecil kami berubah menjadi panggung di mana tiap orang memilih peran mereka dengan cepat. Amanda memanggil perusahaan pinggahan. Dua pria muda mengangkat lemari tua, tempat foto-foto keluarga kami yang menampilkan Robert muda sedang tersenyum di kebun belakang. Foto itu mereka letakkan di truk dengan gerakan yang terlalu cepat untuk menjadi lembut. Ketika aku berdiri di ambang pintu rumah yang telah kugelar makan malam di sana, yang kukenal sebagai rumah kami, Amanda berkata pelan namun tiba-tiba tajam. "Kamu tidak lagi tinggal di sini, Bu. Ada kabin. Itu sudah cukup untukmu." Suaranya seperti pisau. Jemarinya memainkan kunci sampai klak-klak mengatakan segala hal. Mereka tidak pernah menutup pintu dengan kasar. Mereka tidak perlu. Kepergianku diatur seperti sebuah departur yang sopan. Aku membawa 2 koper kecil. Satu berisi pakaian, satu lagi berisi catakan resep jadul Robert yang selalu ia simpan, buku resep ibuku, dan sebuah kotak kayu kecil berisi kunci-kunci yang tak kulup. Aku menoleh ke ruang tamu satu kali, menghirup aromanya, kopi yang tumpah di meja, bau kayu bakar yang lama, dan berjalan ke arah kabin di belakang rumah saat mata-mata tetangga menempelkan stempel simpati di pipi mereka. Kabinnya kecil, pintu masuknya menggeliat sedikit saat aku mendorongnya. Engsel berderit seperti orang yang bangun dari tidur panjang. Tidak ada listrik utama, hanya sebuah sambungan lama yang tidak berfungsi. Tidak ada pemanas sentral, hanya kompor kayu kecil. Airnya, sumur tua di belakang, yang berarti aku harus menimba setiap pagi. Tangan ini, yang dulu mengepal pengacara dan merapikan baju kerja, kini belajar memegang ember dengan cara yang berbeda. Aku tidur di kasur tipis beralas kain goni, tumpukan bantal yang tidak pernah cukup. Malam pertama, angin mengibas kain tirai, dan suara hutan terdengar sangat dekat, seperti bisik yang menanyakan apakah aku akan bertahan. Ada hal yang menyakitkan tentang melihat duniamu menyusut menjadi satu ruangan. Di rumah, aku memiliki dapur besar, meja makan yang bisa memuat seluruh keluarga, rak buku Robert yang penuh catatan kecil, foto-foto di dinding. Di kabin, ada meja kecil yang lapuk, kursi goyang yang kakinya pincang, dan cermin kecil dengan retakan kecil di sudut. Namun di antara retakan itulah aku menemukan kekuatan yang tak kusangka. Kerapuhan ini memaksaku untuk melihat rincian yang dulu kulewatkan. Di meja itu,
Di balik serbet yang basah, aku menyaka debu dengan tangan yang getar dan menyadari bahwa aku, di luar label dan sebutan, masih bisa bernafas. Tetapi kabin juga menjadi saksi pengucilan. Berita tentang pembagian harta menyebar seperti minyak di permukaan air. Beberapa menyangka aku tak tahu menahu, beberapa memilih mempercayai versi Amanda. Dia sudah tua kan? Tentu saja dia harus pergi, kata seorang tetangga di pasar. Suaranya manis seperti gula tapi tajam di bawahnya. Nyonya Gonzales yang bertahun-tahun menjual sayur di sudut jalan, menatapku sedih saat aku lewat, lalu membalikkan wajah. Bahkan gereja, tempat kami selama ini duduk berderat menikmati khotbah tak berujung, terasa hangus oleh bisik-bisik. Kami berdoa untukmu, Bu, kata seorang jemaah. Tetapi ada jarak antara kata-kata itu dan kenyataan. Aku menahan rasa malu dengan diam. Ada kalanya kemarahanku berperan bak kilat singkat. Panas, terang, dan menghilang. Ada hari ketika aku ingin menendang pintu dan menuntut jawaban. Mengapa Robert melakukan ini? Mengapa Amanda, anak yang kukandung, memilih untuk menyingkirkan ibunya? Tapi kemarahan saja tak menghangatkan rumah pada musim dingin. Harus ada strategi lain. Aku berkali-kali mengingat kata-kata Robert. Ia selalu menekankan pentingnya ketenangan, pengamatan, kesabaran. Aku tidak tahu apakah istrinya itu, yang sekarang sudah tak bernyawa, sengaja menata situasi ini sebagai sebuah eksperimen. Namun ada sesuatu dalam cara ia menyusun dokumen-dokumen. Pilihan bahasanya, dan bahkan rasa humor kristalnya yang selalu didorongku mencari arti di balik. Aku mulai mengatur hidup baru, menimba air, memotong kayu, menghidupkan kompor dengan cara yang benar. Waktu yang dulu kuhabiskan untuk rapat dan belanja, kini diisi dengan belajar memakai obat sirup untuk flu yang kupetik sendiri, dan memperbaiki atap yang bocor sedikit demi sedikit. Pada hari-hari awal, rasa sakit menguasai. Aku sering duduk di ambang kabin menatap rumah besar yang kini bukan milikku lagi, dan membayangkan Robert duduk di kursi goyangnya, tersenyum pahit sambil membaca koran. Dia punya alasan, kukatakan pada diri sendiri, meskipun alasan itu belum jelas. Tetapi ada juga perlahan-lahan kebaikan kecil yang muncul. Mr. Henderson, pemilik toko kelontong kecil di ujung jalan, menaruh roti segar di ambang kabinku beberapa kali. Tanpa kata, hanya sebuah kantong kertas dengan tulisan tangan, untuk Joyce. Linda, meskipun tak lagi datang seperti dulu, mengirimkan selimut rajutan buatan tangannya. Tindakan-tindakan kecil itu seperti lampu-lampu jauh. Tidak menghapus kegelapan, tetapi membuatnya kurang menakutkan. Satu malam ketika angin sedang nyaring dan bulan hanya segelintirnya, aku duduk di atas lantai kabin sambil menuliskan daftar sederhana. Beli kayu, perbaiki pintu, panaskan sup. Di sudut ruangan ada sebuah kotak alat tua yang selama ini kupandang sebelah mata. Robert selalu meninggalkan barang-barangnya rapi, dan aku jarang membuka kotak-kotak pribadinya sejak ia tiada. Ada rasa suci, entah itu kepercayaan atau kebiasaan lama. Tapi malam itu, tangan-tangan yang sedikit gemetar mengangkat tutup kotak itu, dan sebuah kunci kecil terjatuh. Bukan kunci yang selama ini kugunakan untuk membuka laci, melainkan kunci kecil dengan ukiran halus di kepala logamnya. Dua lingkaran kecil yang saling bertaut. Kunci-kunci itu biasa saja, pikirku. Tetapi ada sesuatu yang berbeda. Bobotnya, dinginnya, serta tanda-tanda bahwa kunci itu telah sering dipakai. Aku menggosoknya dengan saku baju, merasa pola ukiran yang samar. Kenangan akan akhir pekan di mana Robert dan aku menyusun peta properti muncul sekejap. Dia suka menandai setiap lot dengan tinta biru, membayangkan kemungkinan di bawah tanah yang tak terlihat. Hatinya sangat rapi dalam hal-hal seperti itu. Jika ia menyembunyikan kunci, itu pasti bukan kebetulan. Aku mencoba mengingat di mana Robert menyimpan semua dokumen properti. Biasanya ia menyimpan di lemari di rumah utama, di antara buku-buku dan kotak dokumen. Namun ketika aku mencoba mengingat, ada sebuah bisik halus di dalam.
Mungkin ia meninggalkan sesuatu di tempat yang kukira tidak penting, di kabin ini sendiri. Kubuka laci meja, kucari di balik papan, dan menemukan lubang kecil yang tidak terlihat, sebuah celah yang mungkin disebabkan oleh papan yang sedikit terangkat. Tangan ini, yang kini belajar mengamati lebih teliti, menusuk celah itu dan merasakan benda dingin. Aku memasukkan kunci itu, dan jantung ini berdetak keras, seperti mendengar suara yang tak kulihat. Kunci itu pas. Ada pintu kecil di bawah tangga kabin. Selama ini aku pikir itu sekadar ruang penyimpanan untuk barang-barang musim dingin. Tetapi ketika kunci berputar, terdengar bunyi mekanisme yang lama tak bergerak, seperti lengan yang membuka sebuah rahasia. Pintu itu mengeluarkan kisi-kisi debu, dan udara dingin yang sedikit berbeda keluar. Bau kertas tua, lem, dan sedikit aroma metal. Cahaya minyak yang redup memantul pada tepi amplop, dan aku menatap tumpukan kertas yang setia menunggu. Ada beberapa amplop yang tebal, beberapa map berwarna kusam, dan di atas semuanya, sebuah surat bergaris dengan tulisan tangan yang kukenali, tangan Robert. Tulisan yang selalu membuatku tersenyum waktu ia menulis catatan kecil di kotak bekal anak-anak. Ada juga segel kecil, sebuah inisial yang pernah kulihat di beberapa dokumen, R. Hati ini berdebar, ada campuran antara ketakutan dan lega. Jika ini memang dokumen penting, maka dunia kecil yang kubangun di kabin ini bisa saja berubah. Tapi aku menahan napas, karena aku tahu, bukan setiap kunci membuka pintu menuju jawaban yang mudah. Saraf-sarasku diuji pada detik-detik itu. Aku duduk, menarik salah satu surat dari tumpukan, dan melihat sekilas kepala surat. Instruksi terakhir. Nama Robert tertera, dan di bawahnya tanda tangannya yang biasa, garis miring cepat, tanda yang selalu ia tandai seperti menutup sebuah halaman. Tangan ini menutup mata untuk sesaat. Ada bagian di diriku yang ingin memecah amplop itu seperti pecahnya rindu, ingin membaca semuanya sekaligus, mencari bukti bahwa aku bukan salah satu korban rencana kejam. Tapi ada bagian lain yang tahu bahwa segala jawaban yang kualami mungkin tidak sesederhana yang kupikir. Suara angin menggesek daun di luar, dan kabin terasa kecil di sekelilingku. Aku membayangkan Amanda berdiri dalam gaun baru, menutup pintu rumah yang kini miliknya, mengepak tumpukan uang dengan gesit. Aku juga membayangkan Robert menulis surat itu ketika ia sedang sakit. Mungkin tersenyum samar karena ia tahu ada ujian, atau mungkin ia merasa lega karena segala sesuatu akan tersusun rapi. Aku tidak bisa menuduh, dan aku juga tidak ingin. Lebih baik melihat fakta sebelum membiarkan opini orang lain memutuskan nasibku. Aku mengeluarkan satu surat lain yang terlihat seperti daftar properti, koordinat, gambar peta, beberapa catatan kecil yang tampak seperti kode. Di sampingnya ada amplop yang tampak lebih tebal, ada benda keras di dalam. Selembar kertas bergambar, mungkin sebuah sertifikat. Ada juga beberapa halaman yang tampak berbeda. Hak atas sumber di bawah tanah, tertulis samar di salah satu judul. Aku tidak mengerti semua kata itu, tetapi rasanya seperti sesuatu yang besar. Besar bukan dalam arti kasar, tetapi besar karena potensinya. Sesuatu yang bisa mengubah posisi kita di dunia ini. Tidulku yang semula tiris menjadi terganggu oleh rasa penasaran. Aku menunda membaca lebih dalam. Ada noktah yang harus kuhormati. Aku bukan detektif, bukan pengacara. Aku juga tahu untuk tidak terburu-buru membuat keputusan. Robert tidak pernah meremehkan proses. Jadi aku menyimpan kembali kunci ke dalam saku, menutup kotak alat, dan memulai hari-hari yang sama dengan tugas-tugas sederhana. Menimba air, menyalakan api, memperbaiki tempat tidur yang miring. Tetapi di setiap gerakan, ada sesuatu yang berbeda. Sebuah pengetahuan baru yang seperti benih kecil menumbuhkan rasa aman yang pelan. Waktu berlalu, seperti hari-hari di kabin itu, diisi dengan pekerjaan yang mengubah rasa malu menjadi kemampuan. Aku mulai menandai hal-hal di tengah malam, menulis catatan kecil tentang dokumen-dokumen itu, esai kecil yang kubuat di buku tua, nama, tanggal, beberapa garis yang kuanggap penting. Tentu saja aku tidak memberitahu siapapun, sebuah rahasia kecil antara aku, Robert yang tak lagi hidup, dan kabin yang terasa lebih dari sekadar tempat untuk tidur. Tetangga-tetangga terus berbisik. Beberapa bilang aku akan menuntut. Beberapa menaruh tanda tanya di wajah mereka seolah menunggu sandiwara yang lebih dramatis. Aku tidak membalas gosip itu. Aku percaya pada kerja yang tenang. Ada kebijaksanaan di dalam menunggu, yang Robert sering sampaikan dengan senyuman kecil. Jangan terburu-buru merayakan apapun, Joy. Waktu punya cara untuk menunjukkan siapa yang memang pantas. Pada suatu sore ketika hujan rintik mulai turun, Amanda lewat dengan mobil yang tidak murah. Tawa yang terlalu keras menggema bersama musik dari dalam. Ia menatap kabinku dan melambai dengan satu jari yang lama. "Semoga kau bahagia di sana," katanya. Suaranya manis seperti gula lagi. Namun kali ini ada nada meremehkan. Aku membalas lambaian kecil, menutup jendela,
dan memikirkan apa yang bisa terjadi jika seseorang seperti Amanda dibiarkan begitu saja. Bukan karena aku ingin melihatnya hancur. Tapi karena aku tahu, dari pengamatan bertahun-tahun sebagai istri, ibu, dan tetangga, bahwa beberapa luka yang tak disembuhkan akan memakan seseorang dari dalam. Malam itu aku menyalakan lampu minyak, duduk di kursi goyang yang pincang, dan membuka salah satu amplop lagi. Surat itu dengan tulisan Robert yang khas berbunyi, "Jika engkau membaca ini, berarti aku telah pergi." Aku berhenti, menahan napas. Lalu ada baris-baris di bawahnya yang membuat dadaku mengeras. Bukan tuduhan, bukan kemenangan, tetapi sebuah alasan. Ia menuliskan tentang uji, tentang bagaimana ia melihat masa depan dan ingin memastikan sesuatu. Kata-katanya lembut, bahkan ketika ia menjelaskan pilihan yang dibuatnya. Ia menulis tentang ketakutan dalam memberikan semua pada seorang pewaris yang mungkin akan menyia-nyiakan, tentang rasa tanggung jawabnya untuk memastikan keluarganya tetap utuh. Ia menutup surat itu dengan permintaan sederhana. "Beranilah menjadi dirimu sendiri, Joyce." Aku meneteskan air mata, bukan hanya karena kehilangan, tetapi karena pahitnya ujian yang mungkin sengaja ia buat. Aku menutup surat itu, menatanya kembali di dalam kotak, dan menghela napas panjang. Ada banyak hal yang belum ku ketahui. Berapa besar nilai hak itu, bagaimana prosesnya, apakah apa yang kutemukan memang cukup untuk mengubah nasib. Tapi satu hal jelas, Robert ingin sesuatu diuji. Dia ingin melihat bagaimana aku bereaksi. Aku tidak ingin bergegas menyimpulkan. Aku menaruh map itu kembali, menutup kotak, dan merasakan jari-jariku yang kotor karena kerja kayu kali ini terasa seperti pembersihan jiwa. Di luar kabin, angin semakin kencang, dan aku berdiri sejenak memandang rumah lama yang redup di bawah lampu-lampu halaman. Ada rasa berat yang mengendap di punggungku. Bukan semata beban kehilangan, tetapi juga beban kemungkinan. Aku tahu jalan di depan tidak akan mudah. Membaca surat Robert menempatkan aku di persimpangan. Melangkah masuk ke jalan pembalikan nasib penuh risiko, atau menghabiskan sisa hidup dalam kesederhanaan yang aman namun berduri. Malam itu, aku menaruh kunci kecil itu di atas meja. Di sekitarnya, aku menyusun rencana sederhana. Mempelajari dokumen lebih lanjut, mencari pengacara yang bisa dipercaya. Bukan untuk berperang, tetapi untuk memahami hak-hak yang tertulis di atas kertas. Aku akan melakukan itu dengan tenang, seperti Robert yang selalu merencanakan setiap langkah. Aku akan menjadi versi dirinya yang diam-diam gigih, bukan versi orang yang menuntut balas. Dan sesuatu yang lain, yang lebih lembut mulai tumbuh di dalam. Bukan dendam, tetapi tekad untuk mendapatkan kembali martabat. Bukan dari Amanda, tetapi untuk diriku sendiri. Ketika aku mematikan lampu minyak dan menutup mata, bayang-bayang surat itu masih melayang di benakku. Kunci kecil di sakuku terasa seperti beban dan janji sekaligus. Di luar, suara hutan meneguhkan malam. Di dalam, sebuah kabin kecil menunggu untuk menjadi saksi babak baru hidupku. Bukan sebagai korban, tetapi sebagai saksi yang siap melihat apa yang tersembunyi di bawah tanah rumah yang kini bukan lagi milikku. Pagi berikutnya, kabin terasa lebih nyata. Cahaya tipis menyusup lewat celah jendela, menari di atas tumpukan kertas yang kukeluarkan semalam. Kunci kecil itu kupasang kembali di kalung benang tua yang kuselipkan di leher, bukan sebagai hiasan, melainkan pengingat bahwa ada sesuatu yang menunggu tindakan, tetapi bukan tindakan tergesa-gesa. Aku berjalan ke jalan kecil menuju kota dengan peta di sakuku, hati yang campur aduk antara takut dan tekad. Peterson kutemui di kantor kecilnya yang dipenuhi rak berisi folder tebal. Dia melatap dokumen yang kubawa dengan serius, jari-jarinya mengetuk meja kayu seperti orang yang sedang menimbang sesuatu. Dokumen ini terlihat rapi, katanya setelah beberapa lama. Ada beberapa catatan yang perlu diklarifikasi, tetapi secara umum ini bisa menjadi bukti hak atas sesuatu di bawah tanah. Ia menggunakan kata-kata netral, cara pengacara berkata yang membuatmu merasa ada langkah-langkah logis yang harus diikuti, bukan emosi liar. Kami menyusun langkah, verifikasi ilmiah terlebih dahulu. Peterson menaruh nama Dr. Martin Reeves di mejanya, seorang geolog dari kota tetangga yang datang untuk menilai dengan objektivitas. Saya tidak memberikan janji, kata Peterson. Kita akan memeriksa fakta, membuat laporan, lalu menentukan pilihan.
Kata-katanya menenangkan. Itu yang kupilih. Keheningan yang terencana lebih berharga daripada 1000 perkataan marah. Dr. Reeves datang sepekan kemudian, berjalan di halaman kami dengan jaket yang membawa bau tanah basah. Ia membawa alat ukur sederhana dan sebuah tas berisi buku catatan. Ia tidak berbicara berlebihan. Kami menelusuri batas properti yang tertera di peta lama, koordinat yang Robert tulis dengan tinta biru, sambil Dr. Reeves mengamati tanah, menggali lubang kecil di beberapa titik, mengambil sampel batu yang tak tampak berarti bagi mata awam. Ada tanda-tanda mineralisasi di lapisan ini, katanya pada akhirnya. Kuarsa, beberapa varian amatista, kemungkinan turmalin. Saya tidak akan mengatakan sesuatu yang pasti sampai laboratorium mengkonfirmasi, tetapi indikasinya jelas. Suaranya profesional, bukan dramatis. Ia menunjukkan catatan laporan yang kuketik ulang di buku catatanku sendiri, menjaga jarak antara harapan dan fakta. Laporan laboratorium kembali beberapa minggu setelahnya. Dr. Reeves menelponku saat fajar, suaranya tenang tetapi seolah menahan sesuatu. Joyce, hasilnya menguatkan temuan laporan. Ada kandungan mineral yang cukup signifikan untuk menarik minat pembeli hak mineral di wilayah ini. Aku diam beberapa detik. Kata signifikan terasa seperti lantang dalam kepala. Peterson berdiri di sampingku ketika aku membaca salinan laporan. Ia menatapku seadanya, dan di sana ada percikan yang kuterjemahkan sebagai peluang. Sebelum memutuskan apapun, aku duduk beberapa malam di kursi goyangku, membaca ulang surat Robert berulang-ulang. Ia menulis tentang ujian, tentang memastikan bahwa setiap keputusan yang dibuat oleh anak kami memiliki dasar, dan tentang harapannya agar aku tetap utuh dalam kesederhanaan. Di bagian penutup surat itu, ada kalimat yang memanggilku untuk menjadi versi terbaik dari diriku sendiri. Bukan berbalas dendam, tetapi tegas dalam martabat. Itu menjadi bintang penuntun. Aku akan bertindak dengan kecerdasan, bukan emosi yang menghanguskan. Rencana itu sederhana. Verifikasi, diam, evaluasi tawaran, bertindak. Peterson menyarankan agar aku tidak membuat pengumuman publik. Ada cara untuk menjual hak tanpa menciptakan kegaduhan. Ia mengenalkan beberapa kontak yang biasa menangani transaksi hak mineral, perusahaan-perusahaan kecil yang ingin mengecek aset sebelum menawarkan angka. Kami menerima 2 kunjungan, menolak 1 penawaran yang terlalu terburu-buru, menahan diri sampai ada tawaran yang masuk akal. Selama proses itu, aku berpura-pura lebih miskin dari yang sebenarnya. Aku memperbaiki atap dengan kayu yang kupotong sendiri, memasak sup sederhana, dan menampakkan diri sebagai wanita yang telah menerima nasibnya. Aku belajar bahwa ada kekuatan dalam tidak mengumbar fakta sebelum saatnya. Sementara itu di kota, kabar tentang Amanda semakin sering terdengar seperti cerita laga kecil. Pada awalnya ia tampil meyakinkan, gaun baru, pesta kecil untuk merayakan warisan, foto-foto yang diunggah dan kemudian dibicarakan oleh mereka yang ingin tampak penting. Aku mendengar tentang investasi yang cerdas dan pinjaman yang diambilnya tanpa banyak perencanaan. Aku melihat dari jauh ketika mobilnya berhenti di depan toko Mr. Henderson untuk membeli roti. Cara ia menutup mata pada siapa yang menatapnya membuatku tidak nyaman. Manusia seringkali tampak besar di foto dan kosong di rumah. Amanda perlahan menunjukkan sisi kedua itu. Waktu berjalan, dan tawaran datang perlahan. Ada pertemuan yang panjang di kantor Peterson saat peta, laporan geologi, dan daftar koordinat diletakkan di meja. Pembeli mengajukan tawaran yang masuk dan keluar seperti pasang surut air. Ada momen ketika kita bisa saja menerima angka yang bagus, tapi kiprah hidupku mengajarkan untuk menunggu. Robert mengajarkanku bahwa beberapa pintu yang terbuka terlalu cepat membawa angin yang tidak kau mau di dalam rumah. Pada suatu sore musim gugur, sebuah surat elektronik datang dari perusahaan kecil yang sudah menilai dengan saksama. Mereka menawarkan angka yang membuat dunia yang kurasakan di kabin terasa sedikit berbeda. Cukup untuk menyelesaikan utang yang mungkin timbul bagi siapapun yang berlebihan, cukup untuk membeli rumah sederhana yang hangat, cukup untuk memastikan bahwa aku tidak akan kembali ke kabin lagi jika aku memilih untuk tidak. Kata-kata di dokumen itu tertata rapi, ada lampiran yang menjelaskan rencana pembelian hak, namun tidak ada janji pada masa depan yang berlebihan. Peterson tersenyum kecil ketika aku menyerahkan respons. Kita terima, tapi ada syarat administrasi yang harus kami atasi. Ia bekerja cepat dan tenang, seperti orang yang merapikan bunga di vas tanpa membuat percikan. Penjualan itu tuntas dalam beberapa bulan. Ketika cek datang, aku tidak menjerit, aku tidak menari. Aku duduk di sana, memegang amplop tebal, dan merasakan sesuatu yang lain di luar kebanggaan material, sebuah perasaan aman yang tenang. Bukan karena angka,
tetapi karena fakta bahwa aku mampu menjaga martabatku dan mengambil keputusan yang bijak. Aku membayar sedikit hutang lama, menyisihkan untuk masa depan, dan ada bagian yang kubiarkan tetap mengendap di rekening yang dikelola Peterson seperti cadangan hati. Aku tidak pamer, aku membeli dengan bijak. Aku sering mengingat kata-kata Robert. Kekayaan yang menuntun pada kehancuran adalah kekayaan yang salah dipakai. Itu yang kusekat dalam hatiku saat menandatangani dokumen-dokumen terakhir. Sementara itu kabar tentang gaya hidup Amanda semakin riuh. Di pasar, beberapa orang menggeleng, sebagian lagi bereaksi setengah kagum. Aku mendengar tentang mesin mobil baru yang ia beli dengan uang muka tinggi, tentang pesta yang makan biaya besar, tentang pinjaman yang memakan bunga. Tonggak-tonggak kecil mulai runtuh, tagihan yang terlambat, kontraktor yang menagih, penawaran kredit yang datang silih berganti. Kehidupannya menjadi sebuah parade impuls yang membakar uang seperti kertas. Aku menyaksikan dari jauh, sedih lebih dari marah. Anak yang pernah kuasuh kini tampak tersesat dalam kegemerlapan yang menyilaukan. Ada saat ketika aku hampir menutup telinga pada gosip. Aku tidak ingin menjadi orang yang gembira melihat orang lain jatuh, bahkan jika orang itu pernah melukainya. Namun realitas ekonomi berjalan seperti hukum yang tak bisa dielakkan. Setelah beberapa bulan, berita datang bahwa Amanda mengalami tekanan finansial yang serius. Ia menelpon. Awal telepon itu pendek, suaranya seperti memohon. "Ibu," katanya. Dan di sana aku mendengar patah. Niat untuk menolak terpikir. Namun ada juga suara lain di hatiku. Suara yang mengingatkan bahwa kita tidak dipanggil untuk meremukan orang dalam keadaan rapuh. Ia datang ke kabin, bukan dengan gaun mewah, melainkan dengan mata yang merah dan tas kecil. Ia duduk di depan pintu, tidak berani menatapku langsung. Aku menatapnya lama sebelum mengundangnya masuk. Tidak ada drama, hanya udara yang tegang seperti senar biola. "Aku melakukan banyak hal bodoh, Bu," katanya akhirnya. Suaranya seperti sisa-sisa kertas yang digesek. "Aku kehabisan. Tolong, bantu saya. Ada kebisuan di antara kami. Sebuah jurang yang tidak mudah dijembatani oleh satu permintaan." Aku menaruh segelas air di tangan Amanda dan menunggu kata-kata berikutnya. Di hatiku ada luka yang tidak kusingkirkan. Luka karena penghinaan di kantor pengacara. Karena mereka yang menertawakan. Karena malam-malam dingin di kabin. Namun ada juga pengakuan bahwa aku tidak ingin menjadi pembuat terperangkap oleh kebencian. Aku mengenal anakku. Di balik segala kesalahannya, ada potongan-potongan kebaikan yang pernah menumpuk sebelum ia tersesat. Robert menulis tentang kesempatan untuk berubah. Mungkin ini saatnya. Keputusanku bukan tanpa syarat. Aku menatap mata Amanda dan berkata dengan tenang. Aku akan membantu, tapi bukan seperti sebelumnya. Bantuan akan datang sebagai pinjaman, bukan dengan memberi begitu saja. Kamu akan bekerja. Kamu akan membuat daftar cara untuk bertanggung jawab, dan yang paling penting, kamu harus menulis surat pengakuan. Bukan untuk dipamerkan, tapi sebagai komitmen di hadapan keluarga. Suaraku rendah, namun tegas. Aku tahu, ada yang harus diubah, bukan sekedar keadaan finansial, tetapi sikap. Amanda hampir tersentak. Ada air mata di matanya yang membuatku enggan untuk bersikap keras. Ia menandatangani persyaratan yang kami susun. Peterson menulis sebuah nota sederhana tentang perjanjian pribadi, tidak hukum berat yang rumit, hanya kesepakatan etis dan praktis. Syaratnya minimal, kerja di toko Mr. Henderson 2 hari seminggu, membantu di dapur komunitas pada hari Sabtu, dan menuliskan permintaan maaf publik yang dibacakan di pertemuan keluarga. Aku juga meminta ia memasang kembali foto-foto lama di rumah, bukan untuk memaksa nostalgia, tetapi untuk mengingatkan tentang akar. Perubahan tidak instan. Minggu-minggu awal diisi kecanggungan. Amanda datang terlambat, bergumam saat memotong roti, menatap kucing di warung seperti sedang menunggu perintah hidup. Ia harus menghadapi rasa malu yang ia ciptakan sendiri. Beberapa tetangga menatapnya dengan dingin, beberapa memberi kesempatan. Linda dengan selimut rajutnya memberi panduan di dapur komunitas, mengajarkan Amanda bagaimana membuat sup yang hangat untuk orang-orang yang datang. Mr. Henderson memberi tugas-tugas kecil, membersihkan rak, menata barang, tugas yang membuat Amanda merasakan kerja keras nyata. Ia terbata-bata, tetapi ia datang. Proses ini membawa perubahan lambat namun nyata. Di setiap Sabtu, Amanda duduk di meja dapur komunitas mengaduk sup, berbicara dengan orang-orang yang bukan sekedar tamu pesta. Ia mendengarkan cerita-cerita kecil tentang hidup yang sederhana dan mulai melihat pola yang tak pernah dilihatnya ketika uang mengalir mudah. Suatu sore, seorang ibu muda datang dan memeluk Amanda setelah sup kedua yang dibuatnya. "Terima kasih," kata ibu itu, dan ada getaran di muka Amanda yang berkaca-kaca. Aku menatap dari jauh, dan sesuatu di dadaku melembut, bukan karena ia kini membayar hutang, melainkan karena aku bisa melihat kejujuran kecil tumbuh. Ada juga saat-saat sulit, Amanda tergoda kembali untuk mengadakan pesta kecil, dan aku harus memimpin percakapan yang tegas. "Ingat syarat kita," kataku. "Ini bukan hukuman, ini pemulihan." Ia menunduk, lalu menatapku dengan sesuatu yang mirip penyesalan yang dalam. Hari demi hari, lama tumpukan tugas sederhana, kualitasnya berubah.
Ia menyelesaikan pekerjaan di toko, dan ketika ia mendapat upah pertama setelah bekerja beberapa minggu, ia menangis pada sebuah bangku di luar. "Aku tidak pernah bekerja dengan cara ini, Bu," katanya. "Ini terasa nyata." Pembayaran kembali mulai datang, bukan hanya dalam bentuk uang, tetapi melalui perubahan tutur kata lewat tindakan yang tulus. Amanda menulis surat pengakuan yang dibacakan di hadapan keluarga pada satu pertemuan sederhana. Suaranya gemetar ketika ia membaca baris-baris itu, tetapi kata-katanya nyata. "Ibu, aku salah. Aku mengambil hal-hal yang bukan hakku dan menyakitimu. Aku menyesal dan ingin belajar." Tangisan yang tumpah bukan sekedar karena malu, tetapi karena beban yang dilepaskan. Ketika pembayaran uang memulai kembali aliran masuk, Amanda memilih membayar sebagian dari hutangnya kepada keluarga sebagai simbol perubahan, bukan karena perintah, tetapi karena ia ingin menebus. Ia datang ke kabin, membawa sekeranjang roti buatan sendiri, dan memelukku dengan cara yang tidak mencari balas dendam. Pelan-pelan, dinding yang dibangun selama pembacaan wasiat mulai retak. Rekonsiliasi bukan sebuah ledakan drama, melainkan serangkaian momen kecil. Rasa hormat yang muncul, perbuatan baik tanpa pamrih, tawa singkat di meja makan. Di sisi lain, aku belajar bahwa memegang batas itu penting. Maaf yang sejati datang dengan konsekuensi yang konkret. Aku tidak memaafkan agar segala luka hilang begitu saja. Aku memaafkan agar ruang baru dapat dibangun yang menuntut tanggung jawab. Amanda menerima syarat itu dan perlahan ia berubah. Kita hidup di dunia di mana pengampunan tanpa perubahan seringkali hanya menutup masalah untuk sementara. Aku memilih jalan yang membuat kedua hal itu bertumbuh, belas kasih yang menuntut pertanggungjawaban. Setelah beberapa tahun berlalu, aku berdiri di depan rumah baru yang kubeli. Sebuah bangunan sederhana tapi hangat, bukan mansion mewah. Itu rumah yang terasa manusiawi. Jendela yang memantulkan cahaya pagi, taman kecil yang bisa kugarap sendiri, dan papan nama kecil di depan bertuliskan namaku. Ketika aku menandatangani kunci, aku merasakan beban yang kukenal. Bukan beban materi, tetapi arti dari perjalanan yang kulewati untuk mencapai tempat itu. Robert akan tersenyum, mungkin dengan senyum pahit manisnya, jika ia melihatku kini. Upaya membeli rumah itu bukan hasil kesombongan. Itu simbol pemulihan martabat. Aku mengundang beberapa tetangga untuk melihat. Mr. Henderson dengan roti yang selalu ia bawa. Linda yang menaruh selimut di kursi. Margaret yang menutup tirai lebih jarang sekarang. Bahkan Nona Gonzales datang dengan sekeranjang sayur. Kami merayakan hal kecil, rumah yang hangat, meja yang bisa memuat tamu, dan ruang untuk memulai bab baru. Amanda, yang sekarang memiliki rutinitas dan hidup yang lebih sederhana, ikut membantu menata rak piring dengan canggung namun tulus. Ia mengambil bagian dalam perayaan tanpa sorak-sorai, hanya kehadiran yang damai. Aku tidak lupa dari mana aku datang. Kabin itu tetap ada, sebuah tempat yang menandai titik balik. Aku sering kembali, bukan karena kewajiban, tetapi untuk mengunjungi bayang-bayang masa lalu. Di sana, aku menyalakan lilin, meletakkan kunci kecil di atas meja, dan merenungkan semua yang terjadi. Penghinaan, kesendirian, penemuan, strategi, dan akhirnya rekonsiliasi. Robert menulis surat yang memicu semuanya. Ia juga menanam benih kebijaksanaan dalam cara yang aneh dan menyakitkan. Aku memilih untuk menilai ujiannya sebagai sarana, bukan sebagai jebakan untuk kebencian. Di sepanjang perjalanan ini, aku belajar beberapa hal yang sederhana namun penting. Kekayaan tidak otomatis membuat hidup lebih baik, itu hanya alat. Martabat adalah sesuatu yang tidak diberikan oleh kertas warisan, tetapi dipertahankan oleh tindakan. Pengampunan bukan tanda kelemahan, dan penetapan batas bukan kekejaman. Kekuatan terbesar mungkin bukanlah mendapatkan banyak uang, tetapi memiliki keberanian untuk tetap manusia di saat orang lain memilih kebalikan. Ada satu adegan yang tetap membekas, ketika Amanda datang membawa secari kertas kecil, foto anaknya yang masih kecil, dan menyerahkannya padaku dengan mata penuh penyesalan. "Ibu, aku ingin kau menjadi bagian dari hidup kami lagi," katanya. Aku meraih tangan anaknya, kecil dan berdebu karena bermain di halaman, dan merasakan sesuatu yang hangat mengisi ruang di dadaku. Aku tidak segera menjawab, aku mengambil waktu. Lalu kuletakkan tanganku di bahu Amanda dan berkata, "Mulailah dari hal kecil, tunjukkan bahwa kamu mau berubah." Ia menangis, tapi kali ini bukan karena kesedihan semata, melainkan karena permulaan. Kehidupan yang kutulis sekarang bukanlah cerita tentang kemenangan yang sempurna. Ada hari-hari ketika aku merasa lelah, ketika berita buruk datang tentang tetangga, ketika pasar memusuhi keputusan yang tidak disukai banyak pihak. Namun aku melihat bahwa keputusan yang kuambil,
untuk tidak menjadi pemarah yang menghancurkan, untuk tidak mempermalukan, tapi juga untuk tidak menerima perilaku yang merusak, membawa hasil yang lebih manusiawi. Aku sering duduk di teras rumah baru itu di sore hari, melihat matahari turun di balik bukit, dan memikirkan Robert dengan segala rencananya yang rumit. Mungkin ia ingin melihat apakah kita akan menjadi baik ketika diuji. Mungkin ia ingin mendorong perubahan melalui metode yang keras. Aku tidak menghakiminya lagi dengan kepahitan. Aku memberi ruang bagi rasa kehilangan, bagi cinta yang berbeda-beda, dan bagi keyakinan bahwa hidup tak pernah linear. Kini ketika seseorang dari kota menanyakan bagaimana rasanya melewati semua itu, aku menjawab dengan singkat, sakit, panjang, dan pada akhirnya manusiawi. Aku tidak menyebarkan rahasia, aku tidak meniru drama, aku menceritakan tentang kerja keras, tentang menunggu dengan sabar, tentang meminta pertanggungjawaban, dan tentang memberi ampunan yang memungkinkan perbaikan. Aku mendorong siapapun yang mendengar bahwa hidup memberi ujian yang kadang tak adil. Namun kita diberi ruang untuk memilih respons. Respon itulah yang menentukan kelanjutan cerita. Di akhir hari ketika lampu-lampu rumah dinyalakan, aku berjalan pulang ke kamar tidur, melihat foto keluarga di rak. Foto yang sekarang kembali utuh dan tersenyum. Ada bekas luka, tentu saja. Ada label yang menempel di beberapa hubungan. Namun ada juga bukti perubahan. Sebelum menutup cerita ini, aku ingin berbicara langsung pada Anda yang menonton. Jika kisahku menggugah ataupun mengganggu, ingatlah bahwa setiap kehidupan menyimpan rahasia, dan rahasia itu mungkin hanya menunggu seseorang yang sabar untuk menemukannya. Ada waktu untuk menunggu, ada waktu untuk bertindak, dan ada waktu untuk mengampuni. Jika Anda merasa tersentuh, bagikan dari kota mana Anda menonton. Aku suka tahu bagaimana cerita ini sampai ke telinga Anda. Dan jika cerita ini membuat Anda berpikir bahwa ada jalan lain selain membalas, bagikanlah cerita ini dengan teman yang mungkin sedang berada di persimpangan. Jangan lupa subscribe untuk mendengar cerita lain tentang orang-orang biasa yang memilih untuk tetap manusiawi. Terima kasih telah mendengarkan perjalananku.